Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat pagi dan apa kabar sahabat Radioku dimanapun Anda berada. Kami doakan kabar Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketaatan Allah, dan semoga diistiqomahkan selalu dalam hal kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam program Sambut Mentari, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Irfan informasikan untuk sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas, Anda bisa mendengarkan juga sahabatku melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokuonline.com. Anda juga bisa menyimak langsung melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon, sahabatku. Dan seperti biasa di Ahad pagi kita akan kembali belajar ya bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Ma'arif, yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, berkat doa dari Kang Irfan dan juga dari para pendengar radioku, Allah berikan kepada kami kesehatan ya. Mudah-mudahan ini adalah petanda Allah berikan panjang umur dalam ketaatan insyaallah, dan kami pun doakan agar Kang Irfan dan pendengar radioku semuanya juga diberikan oleh Allah kesehatan dalam ketaatan. Amin. Amin amin alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan Sambut Mentari pagi ini ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan? Kita akan meneruskan kembali ya tema terkait tentang amal dari ilmu yang sudah kita pelajari, tentang rasa takut, khauf, atau tentang rasa berharap, roja. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menjaga lisan ya, atau menggunakan lisan dengan hal-hal yang baik. Dan saat ini insya Allah kita akan menghadirkan sebuah tema, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan menjaga pandangan ya, pentingnya menjaga pandangan insya Allah. Baik, Masya Allah. Tafadhol Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang senantiasa kami muliakan dan selalu kami cintai guru kita semua, Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan istiqomahan agar senantiasa selalu membimbing kita semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kami cintai para pendengar radioku, terkhusus kru radioku ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua istiqomahan dalam kebaikan insyaallah, dan diberikan hati yang bersih, hati yang tulus dalam berkhidmah, berjuang. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi Ahad ini ya, kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk bersama-sama menuntut ilmu, lebih mendalami lagi keilmuan kita tentang syariat ya, khususnya adalah ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf ya, ilmu pembersih hati, ilmu yang akan menghantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita adalah dengan kajian ini kita mendapatkan manfaat ya, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya juga kita melaksanakan kewajiban dari Nabi agar kita harus senantiasa menuntut ilmu, karena dengan ilmu inilah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu inilah kita akan lebih mengenali syariat, mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu inilah yang akan menjadikan kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat insyaallah. Baik, seperti yang telah kami katakan bahwa kami akan menghadirkan sebuah tema tentang pentingnya menjaga pandangan ya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membawakan tema tentang pentingnya menjaga lisan ya. Begitupun adalah pandangan mata kita. Allah memberikan kepada kita karunia mata ya, untuk melihat hal-hal yang baik, melihat ciptaan Allah, keagungan Allah. Itu sebenarnya pekerjaan wadhifatul ainain. Pekerjaan kedua mata itu adalah untuk melihat hal-hal yang baik.
Itu tujuan Allah menciptakan mata ya, melihat makhluk Allah dengan mata kasih, melihat ciptaan Allah sehingga kita bisa merenungi betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pekerjaan mata. Akan tetapi ada hal-hal yang akan merusak mata kita, sekaligus akan merusak hati kita. Itu apa? Di saat seorang melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, melihat keharaman, kemaksiatan. Dan maksiat ini bukan saja melihat ke hal-hal yang haram seperti, mohon maaf, melihat wanita yang membuka aurat, ataupun melihat hal-hal yang disukainya yang menimbulkan syahwat. Bukan, tapi termasuk maksiat mata juga adalah ketika kita melihat orang lain dengan mata picik, mata merendahkan, mata kesombongan. Ini juga termasuk maksiat. Maka ayo kita harus berusaha untuk menjaga mata kita agar kita gunakan untuk hal-hal yang baik, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang ada bau maksiatnya, yang itu akan menghantarkan kepada dosa ya, dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik. Setiap anggota tubuh itu sebenarnya mempunyai potensi zina ya. Zina. Jadi zina tidak hanya yang kita ketahui, yaitu berhubungan ya antara laki-laki perempuan yang belum halal ya, akan tapi termasuk zina itu adalah mata yang melihat yang haram ya, atau telinga yang mendengar yang haram, atau mulut berbicara yang haram. Itu semua tergolong adalah perbuatan zina. Zina al-ainaini an-nazar ilal muharram. Zina kedua mata ya, termasuknya adalah ketika melihat yang haram. Ini termasuk zina. Sampai dikatakan Imam Suyuti ya, bahwa zina itu ada dua ya, ada zina hakiki yang tadi disebutkan, ada zina majazi. Zina majazi adalah anggota-anggota tubuh lainnya yang digunakan untuk yang haram. Itu juga termasuk zina. Baik. Imam Suyuti mengatakan seperti itu. Artinya ini juga termasuk perbuatan maksiat yang harus kita tinggalkan. Ya. Dan kita sudah tahu dong, zina itu dalam Al-Quran disebutkan termasuknya adalah dosa yang dibarengi dengan istilah fahisyah itu ya. Fahisyah itu adalah sebuah perbuatan yang amat keji ya. Kenapa? Ada hikmahnya. Para ulama mufassirin, ahli tafsir mengatakan kenapa Allah menggandengkan dengan istilah fahisyah. Karena memang zina itu adalah perbuatan yang amat sangat keji, sehingga ketika melarangnya pun tidak langsung jauhi zina, tidak, tapi la taqrabuz zina. Artinya bukan kita menjauhi zina, karena zina itu ada muqaddimah-muqaddimahnya kan itu. Justru yang harus kita jauhi adalah muqaddimah-muqaddimahnya itu. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Termasuknya adalah apa? Adalah melihat yang bukan hal-hal yang boleh dilihat. Itu termasuk adalah muqaddimah zina. Ya ini ya, makanya pandangan itu adalah luar biasa. Seperti halnya lisan yang mempunyai efek besar dalam urusan maksiatnya, sama mata juga begitu. Lisan sudah kemarin kita bahas ya. Jadi hal-hal yang keluar dari lisan maksiatnya biasanya maksiat besar itu kan, kayak ghibah, kemudian berbohong, menggunjing. Memang nggak sebanyak lisan ya. Lisan itu kan nanti bisa orang maksiat dengan lisan itu macam-macam. Bisa menggibah, menggunjing, berbohong, sumpah palsu dan sebagainya. Ya, termasuk mata juga sama. Mata juga akan melakukan hal-hal yang maksiat seperti halnya melihat yang haram. Ya, dan ini juga adalah dosa gitu kan. Dosa. Ya walaupun ini sebagian ulama mengatakan dosa besar ada ya, dan mayoritas ulama ini dosa kecil. Namun kita jangan meremehkan dosa kecil ya. Makanya orang Arab mengatakan fa'inal hawaditha mabda'uha an-nazar ya. Sesungguhnya permulaannya, asal mulanya asal mulanya al-hawadith, kejadian-kejadian yang dilakukan seorang itu mabda'uha an-nazar, baik perbuatan buruk ataupun itu adalah nazar ya, adalah karena melihat gitu. Dan kebanyakan orang masuk neraka itu adalah karena dosa-dosa kecil. Itu. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata banyak nanti ahli neraka itu karena meremehkan dosa-dosa kecil. Termasuknya adalah mungkin karena meremehkan matanya itu. Ya, melihat hal-hal yang
hal-hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu ya. Nah, kita juga pernah mendengar ya bahwa mata itu ya, an-nadharatu sahmun masmum min siham iblis gitu ya. Bahwa pandangan itu an-nadharatu itu sahmun, racun ya, masmum ya, min sihamil iblis, panah beracun ya, dari panah-panahnya iblis. Kita lihat ketika ada orang memanah kemudian mengenai misalkan tubuh seorang gitu kan, panah yang beracun. Itu biarpun panahnya sudah tercabut ya kan, akan tapi racunnya sudah tersebar gitu kan ya. Racunnya tersebar, tertinggal dalam anggota tubuh tersebut. Artinya akan meninggalkan bekas. Begitu juga pandangan. Ketika kita melihat sesuatu akan membekas di hati. Ya tidak. Orang yang biasa melihat hal-hal baik, orang yang ketika melihat dia akan merenung tentang kebesaran Allah, maka akan terbawa dalam kesehariannya yang dilihat adalah keagungan Allah. Melihat pohon yang diingat adalah Allah. Melihat hewan yang unik-unik ya, itu juga akan teringat Allah. Tapi sebaliknya jika ada orang yang menggunakan matanya untuk hal-hal yang haram juga sama, akan meninggalkan bekas. Mungkin ya orang-orang yang berbuat zina itu awalnya adalah hanya melihat gitu kan, melihat orang buka aurat itu kan, mohon maaf, mengentengkan. Akhirnya terbawa-bawa dalam mimpi kan? Oh rambutnya, oh matanya, oh hidungnya, oh mulutnya gitu kan, akan membekas sehingga nanti ya kenalan, setelah kenalan nanti ketemuan, setelah ketemuan pegang-pegangan sehingga terperosok dalam perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Itu awalnya apa? Awalnya adalah pandangan. Jadi nggak main-main ya. Nggak main-main. Ya, jadi memang kita harus benar-benar menseleksi apa yang kita pandang. Khususnya adalah di zaman ini, zaman penuh fitnah ya. Orang bisa melihat hanya dengan HP macam-macam. Sekarang kita sudah bisa melihat dunia luar, bahkan tidak hanya di daerah sekeliling kita. Kita bisa melihat, walaupun kita ada di Cirebon, kita bisa melihat apa yang terjadi di Amerika misalkan. Walaupun kita di Cirebon, kita bisa melihat apa yang terjadi di Eropa sana ya. Luar biasa. Kita sudah bisa melihat apapun ya, dunia luar itu. Ya. Sehingga memang harus ada perjuangan ekstra dari kita jika kita pengen selamat ya, karena memang urusan pandangan ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar menjaga pandangan kita khususnya di zaman akhir ini. Mungkin kita ya, orang-orang dulu mungkin dia di saat ingin meninggalkan maksiat dari matanya itu cukup dengan di kamar ya, dikunci, nggak keluar, cukup sudah nggak melihat wanita-wanita yang buka aurat. Tapi sekarang walaupun orang itu di kamar, walaupun orang itu di rumah, tetap saja kalau ada HP ya kan, laptop, bisa buka internet, YouTube, tinggal searching, beres. Kan gitu ya. Maka ini luar biasa. Ini kita zaman-zaman fitnah. Kita harus bisa mengendalikan zaman ini. Tentu dengan kita meningkatkan keimanan kita. Kalau kita iman kita lemah, maka kita akan terbawa zaman. Maka kita tidak akan selamat. Khususnya adalah anak-anak kita. Kita perhatikan, awas ya. Jangan sampai biar anaknya diem anteng gitu kan, akhirnya dikasih HP sama orang tuanya. Ini gimana ini? Ya, hati-hati apa yang dilihat anak kita kan gitu. Apa yang dilakukan anak kita di kamar. Jangan sampai orang tua menjadi orang tua yang dayus, yang tidak peduli dengan anaknya bermaksiat biasa-biasa saja, nggak peduli dengan anaknya keluar. Itu ya, hati-hati ya. Kita lihat masya Allah orang tua zaman sekarang membiarkan anaknya main HP, gitu kan. Untuk apa coba? Untuk apa kita tanyakan pada diri kita, untuk apa kita berikan anak kita HP itu? Gak ada manfaatnya. Komunikasi dengan siapa? Gak perlu, walaupun dia misalnya komunikasi ya misalkan untuk untuk kepentingan sekolahnya gitu kan ya. Nggak usah dengan HP, bisa dengan ketika ketemuan lah di rumahnya gitu, cukup ya. Kemudian apakah urgent banget itu harus dengan HP? Tidak ya, bisa dengan wasilah lain kalau memang tujuannya untuk itu ya. Apalagi yang nggak ada tujuannya sama sekali ya, yang penting mah ya, diem lah gitu, nggak macam-macam lah.
itu mudaratnya sangat besar ya, mudaratnya sangat sangat besar. Kita kasihanlah dengan anak kita ya. Maka orang juga pribadi seseorang itu ya dari apa yang dia lihat sebenarnya ya, apa yang dia lihat. Contoh misalkan kita hidup di nuansa orang-orang yang memang cinta dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang mencintai ilmu kan gitu. Kita hidup di dunia orang-orang yang masya Allah ahli ibadah, misalkan hidup di pondok, ya kan, kita melihat sehari-hari orang melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zikir, maka sama kita pun akan menjadi orang-orang yang mencintai itu, kan gitu. Tapi ketika kita hidup di mohon maaf di lingkungan yang masya Allah buka aurat, lingkungan yang nggak peduli dengan urusan sholat, lingkungan yang orang-orang begitu mudah bermaksiat, sama ya. Karena apa? Kita akan melihat itu dan akan menjadikan biasa, sehingga apa? Sehingga kita secara otomatis ya tadi akan meninggalkan racun itu dalam hati kita, sehingga hati kita sudah terkotori dan akan membahkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, kan gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama menjaga. Nanti insya Allah di akhir kita akan membahas apa sih tips untuk menjaga pandangan kita, agar pandangan kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Baik gitu. Nah sebenarnya dosa daripada melihat yang haram itu adalah bukan dari zatnya ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Sya'rawi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan ma harramal islamun nadhara bi mujarradin nadhar. Jadi Islam itu tidak mengharamkan melihat li mujarradin nadhar, melihat yang haram misalkan ya, karena zatnya itu, karena apa? Semata-mata karena melihatnya, tidak. Wa ma harramal khalwata fi dzatiha. Begitupun tidak mengharamkan khalwah berduaan karena zat khalwahnya itu tadi, berduanya itu tadi. Walakin mata, kan tapi apa? Haramahuma bi annahuma min dawafi'i zina wa asbabi. Namun Islam mengharamkan keduanya itu, khalwah, melihat yang haram itu apa? Karena hal-hal tersebut itu menjadi faktor terjadinya zina dan sebab-sebab yang mengarah kepada zina. Ini kan berarti sudah masuk kategori larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, kan gitu ya. Jadi itulah makanya kita itu berusaha menjauhkan dari hal-hal yang mendekati pada zina, khususnya adalah dalam urusan pandangan kita ya. Ini melihat yang haram, melihat hal-hal yang diharamkan seperti melihat wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya. Begitu juga pandangan kita terhadap orang. Nah, ini juga termasuk maksiat dan luar biasa. Hati-hati. Banyak orang yang penyakit hati, ya, sakit hatinya. Banyak orang yang sakit hatinya karena berawal daripada melihat manusia orang lain dengan mata merendahkan ya. Ada ahli maksiat direndahkan. Wih, zina, wih itu orang minum khamr. Ada mata sombong dan mata merendahkan. Itu juga sama, itu akan membekas di hati. Arti akhirnya apa? Ia merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, ini dosa gede lagi. Ya, sombong, merasa dirinya lebih baik. Ya, maka akan menjadi ya itu antek-anteknya iblis nanti. Iblis sombong dengan Nabi Adam ya. Iblis sombong dengan Nabi Adam, merasa dirinya lebih baik kan gitu ya, enggak mau sujud. Setelah itu bangkang lagi kan. Harus akan bertobat selesai. Ya, ternyata tidak, menghadirkan istilahnya mubarrirat ya, pembelaan. Ini kan apa sumbernya adalah kesombongan, sehingga menjadi makhluk yang terkutuk kan gitu ya. Memang ujian itu bukan dari seorang yang sama kedudukannya dengan kita atau lebih tinggi dari kita. Ujian itu bukan datangnya dari yang lebih tinggi dari kita ya, tapi terkadang ujian itu datang dari seorang yang sederajat dengan kita atau lebih rendah dari kita. Nah, mungkin saja orang akan nurut ya, akan patuh ketika atasannya memerintahkannya gitu ya. Mungkin saja karena ada hal-hal sendiri yang menjadikan dia itu nurut, dia itu patuh. Contohnya mungkin saja seorang murid nurut dengan gurunya ketika diperintah, ya kan? Ketika dinasihati ngangguk-ngangguk. Tapi ketika yang menasihati temannya, lah kok langsung congkak gitu. Lah ini kan berarti dia tidak benar-benar tawadhu. Kalau orang tawadhu dengan siapapun dia akan menerima kan gitu ya.
Nah, makanya ujian itu sebenarnya di situ. Ujian itu adalah di saat kita berhubungan dengan orang yang sederajat dengan kita atau orang yang di bawah dengan kita, ya. Bohong kalau seandainya ada murid nurut dengan gurunya tapi diminta bantuin sama orang temennya, wah cokak-cokak akan nggak mau. Ya apa ini ya? Berarti dia juga sama, dia tidak ikhlas sebenarnya khidmat dengan gurunya kan gitu. Ya, sama dengan iblis kan gitu. Iblis kan orang patuh dengan Allah. Ibadahnya banyak kan di surga kan gitu ya. Sampai dikatakan tawus malaikat. Akan tapi di saat diuji dengan Nabi Adam suruh sujud nggak mau kan gitu. Ternyata ketahuan sombongnya. Maka orang yang pengen mengetahui sombong atau tidak itu ya itu tadi. Bagaimana hubunganmu dengan temanmu itu, ya, atau dengan bawahanmu seperti apa? Kalau memang hubunganmu dengan bawahanmu atau orang yang sederajat denganmu, engkau juga sama, ya. Maka itulah hakikat daripada tawadhu kan gitu. Baik, kita kembali ya di masalah pandangan ini. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan pandangan kita terhadap makhluk-makhluk Allah. Ya, orang-orang dulu salafun saleh ketika melihat orang itu, ya, merasa dirinya orang yang paling buruk di antara yang lainnya. Bahkan ketika melihat hewan seperti anjing pun akan mengatakan bahwa anjing itu lebih baik darinya. Kenapa? Anjing setelah mati sudah beres, ya kan? Tapi dirinya akan diperhitungkan. Kalau seandainya dia masuk neraka, berarti dia tidak lebih baik daripada anjing, kan gitu. Itu orang-orang dulu. Kita harus juga mengikuti mereka. Bagaimana mereka ketika memandang makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar yang ada dalam matanya adalah mata kasih, sehingga ada orang maksiat pun yang dilihat adalah maksiatnya, ya, bukan orangnya itu. Maksiatnya dia akan sedih. Kenapa kok umat Nabi Muhammad ada yang bermaksiat, berzina dan sebagainya, kan gitu. Insya Allah nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana tips untuk bisa menjadikan mata kita mata yang akan memandang hal-hal yang baik setelah berikut ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan sahabat Yu, jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Al Ustadz Aziz. Untuk Anda tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Terima kasih sahabatku, Anda masih bersama kami, baik Anda yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming atau live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan di sesi kali ini kita langsung saja untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Al Ustadz Aziz. Baik, teman-teman untuk melanjutkan materinya. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ya tentang pentingnya menjaga pandangan. Jika ada pertanyaan, untuk zaman sekarang kita susah untuk meninggalkan keharaman ya, karena orang mengumbar auratnya di mana-mana kan gitu ya. Bagaimana cara menghindarinya seperti itu? Baik, Allah sudah memberikan solusi sebenarnya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, kan gitu. Katakanlah pada orang-orang mukmin wahai Muhammad gitu kan, yaghuddu min absarihim, agar menundukkan mata mereka itu, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara atau menjaga ya kemaluan mereka. Baik, ini ayat ya, pertama bahwa ada perintah untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan itu bukan berarti kita ketika jalan mengejamkan mata ya, akan nabrak itu sih. Ya. Tidak mesti, tidak bukan suatu keharusan, mohon maaf. Bukan suatu keharusan, bukan. Ya, kita melihat biasa, melihat. Ya, namanya kita jalan yang kita butuh melihat gitu kan. Naik motor ada orang buka aurat, ya akhirnya merem, ya bakal nabrak itu sih. Ya, enggak gitu juga dong. Maksudnya adalah menundukkan mata itu kita sebisa mungkin agar tidak mengalihkan mata kita ke pandangan-pandangannya tidak diperkenankan gitu. Atau seandainya kita kok ya gitu kan diperlihatkan melihat yang haram, maka saat itu kita tepis, kita alihkan mata kita, kita jauhkan dari pandangan tersebut. Itu maksudnya. Bukan berarti orang harus memejamkan mata atau harus menundukkan kepalanya gitu biar gak melihat, tidak kan. Bahkan di beberapa keadaannya kita kan kadang melakukan transaksi ya, jual beli gitu. Ya sesaat kita orang ngobrol dengan orang, nggak masalah kita melihat, banyak kan perempuan
Cuman ya ini juga harus diperhatikan ya. Ya kita sebisa mungkin untuk memilih pedagang-pedagang yang dia menjaga syariat ya. Kalau pedagangnya perempuan, cari pedagang yang punya kerudung gitu kan ya. Kita di jalan pengen beli bubur atau apa gitu kan ya. Oh ternyata yang jualan perempuan dan nggak pakai kerudung. Loh, kan masih ada tempat lain. Tukang jualan bubur itu kan yang perempuan dan pakai jilbab menutup aurat kan banyak kan gitu. Syukur-syukur laki-laki kan gitu. Ya. Itu artinya kita harus ada usaha dong. Ketika kita melihat sesuatu, kita pun bisa memilih itu semua. Kecuali memang ditampakkan, memang ya diperlihatkan. Nah, itu beda bab lagi, ya kan? Dikatakan ya Ali itu kan, nadratul ula lak itu kan ya. Walakan nadratul ula gitu. Maksudnya apa? Pandangan pertama itu memang diampuni ya. Kalau seandainya diperlihatkan hal-hal yang ya diharamkan gitu kan, wanita buka aurat di jalan-jalan kemudian lewat di depan kita seriwang gitu kan, ya itu kan kita nggak sengaja melihat ya aneh, nggak sengaja melihat, maka yang kita lakukan adalah ya bukan kita merasa menikmatinya gitu loh ya, tapi kita alihkan seketika itu, maka pandangan pertama itu akan diampuni oleh Allah, bukan malah kita melotot gitu kan, apalagi kita merasa nyaman, ini nggak boleh, ini akan sudah terhitung dosa kan gitu. Kalau pandangan pertama ini akan diampuni dan kita harus tobat juga kan gitu ya, akan harus tobat, artinya harus ada jera gitu kan. Baik itu. Nah ini juga ada orang yang bikin mainan, maksudnya apa? Ada hadis mengatakan bahwa pandangan pertama itu tidak dosa ya kan. Maka di saat kita diperlihatkan ya wanita misalkan nggak pakai busana ataupun wanita yang buka aurat, maka saat itu kita harus melotot, mumpung. Wah ini juga candaan yang nggak bener ini. Kita harus melotot mumpung itu. Apa? Ya, dia nggak tahu makna daripada firman Allah qulil mu'minina yaghuddu min absarihim kan gitu. Bukan berarti itu, maksudnya adalah di saat kita diperlihatkan ya memang kita harus ada nyesel saat itu, harus ada nyesel dan kita alihkan, bukan malah melotot mumpung karena Allah bakal mengampuni pandangan pertama, tidak gitu, tidak ya. Kemudian qul minni yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum itu kan ya. Nah ini ada kaitannya dengan orang yang selamat ya kemaluannya dari berzina, itu adalah tergantung daripada pandangannya. Biasanya ayat-ayat yang mengumpulkan semacam ini itu biasanya adalah apa? Karena ada keterkaitan gitu kan. Ada keterkaitan. Artinya apa? Tidak melangkah kepada perbuatan maksiat tangan kelaminnya kecuali dimulai dengan maksiat pandangannya kan gitu. Ya, maka sebenarnya orang-orang yang sudah mengarah pada perzinaan itu mungkin mula-mulanya adalah hanya meremehkan pandangan-pandangannya gitu kan. Ya mungkin tontonannya nggak benar gitu kan, tontonnya nggak benar atau sudah menganggap remeh itu, sehingga apa ya tadi akan berujung pada perzinahan, naudzubillah min dzalik kan gitu ya. Baik, maka dari itu ya, kita sebagai orang-orang beriman yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran itu tadi adalah sebisa mungkin kita akan menahan pandangan kita, menundukkan pandangan kita agar tidak melihat yang demikian itu ya. Itu begitupun hati-hati yang sudah suami istri ya, banyak orang yang gak puas dengan istrinya karena apa? Melihat yang bukan halalnya ya. Ini hati-hati sang suami ataupun sang istri, hati-hati pandanganmu, jangan engkau umbar pandanganmu untuk melihat wanita yang bukan halal ya. Cukup melihat pasanganmu ya, agar engkau merasa puas. Karena hati-hati jika ada seorang suami yang mengumbar pandangannya, dia akan tidak merasa puas dengan istrinya. Loh, soalnya apa? Yang dilihat lebih cantik misalkan di luar kan itu. Yang lihat lebih cantik, lebih manis. Itu sehingga apa? Sehingga ketika dia melihat istrinya yang barangkali ya kan tidak lebih cantik dari yang dia lihat di jalan, ya dia akan tidak merasa puas kan gitu. Ya, hati-hati ini ya, luar biasa. Bahaya jika sudah membekas di hati itu. Bahaya. Baik, itu ya. Jadi pandangan ini memang suatu yang luar biasa, ada efek-efek besar tersendiri ya, sehingga kita harus menyadari itu semua, dan setelah itu kita tidak akan begitu mudah menggunakan mata kita kecuali untuk hal-hal yang positif.
Ini juga akan berkaitan dengan kinerja kita. Ya, kinerja kita. Orang yang matanya digunakan untuk hal-hal yang baik itu, dia juga akan mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Potensinya akan potensi yang ia miliki, misalkan dia mempunyai bakat apa gitu, dia akan terfokuskan pada pekerjaannya, dan yang dia lakukan adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau orang yang menggunakan matanya untuk hal-hal yang buruk, ya biasanya dia juga akan mendapatkan pengaruh dari itu semua, sehingga akan mengganggu kinerjanya, tidak produktif lah, tidak inovatif lah, dan sebagainya, kan gitu. Contohnya misalkan ada orang yang melihat saudaranya atau temannya dengan mata merendahkan, kan gitu ya, yang ada adalah suudzon, kan gitu ya. Yang ada hanya memikirkan aibnya orang lain, kan gitu. Tapi orang yang menjaga matanya, selalu husnuzon dengan orang, selalu melihat hal-hal positif dari orang, yang ada adalah apa? Yang ada adalah kemajuan. Ya tidak. Yang ada kemajuan, yang ada juga dia bagaimana caranya agar dia mengembangkan dirinya, menutupi kekurangannya. Bukan yang dilihat, disibukkan adalah melihat kekurangannya orang lain, kan gitu. Jadi luar biasa. Ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari, yang itu sebenarnya adalah mulai dari cara pandang kita ya, kepada sesuatu. Maka kita harus mulai dari sekarang. Apa yang kita lakukan ya. Dalam ini aja lah, dalam beberapa jam ini setelah kita bangun, apa yang kita lihatin gitu. Ya. Makanya ada sebagian ulama, salafun soleh, orang-orang soleh, itu mereka pajang foto-foto gurunya, foto-foto ulama di depan mereka, kamar mereka. Itu untuk apa sih? Biar nanti setelah bangun, ya dia langsung melihat wajah gurunya, wajah ulama, wajah orang soleh. Sehingga apa? Sehingga dia terinspirasi dengan mereka. Ya, sehingga terinspirasi. Apa yang mereka lakukan, biar diingat-ingat. Oh, guruku ketika bangun tidur melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah, baca Quran dan sebagainya, gitu. Tapi kalau bangun tidur yang dibuka langsung HP, ya, yang dibuka langsung chat misalkan, ada pesan dari fulana tidak ya gitu ya. Ya nantinya ujung-ujungnya selama sehari itu yang dipikirkan adalah bagaimana dia ketemu dengan perempuan, bagaimana dia menunggu pesan-pesan menarik lainnya, kan gitu. Itu sebenarnya, ya. Makanya ya, dari mulai bangun tidur pun kita harus, setelah itu kita arahkan mata kita untuk hal-hal yang baik, sehingga apa? Sehingga akan mendatangkan kebaikan pada hari yang akan ia jalani, kan gitu. Baik, ya. Kemudian ya ada tips-tips bagaimana agar kita menggunakan mata ini untuk memandang hal-hal yang baik, ya adalah pertama adalah al-isti'anah billah. Kita minta pertolongan pada Allah ya, agar Allah memberikan bimbingan kepada kita, agar Allah mengarahkan kita untuk melihat hal-hal baik, hal-hal positif. Kita minta pertolongan pada Allah, karena ini semuanya datang dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang juga menciptakan pekerjaan kalian. Maksudnya apa? Semuanya datang dari Allah. Kita harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada tips juga dari para ulama, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang haram, kita langsung nyebut Allah gitu. Ya, intinya apa? Intinya kita mengadu pada Allah, dan kita meminta pertolongan pada Allah, agar saat itu Allah mudahkan kita untuk menyesal, ya, karena telah diperlihatkan hal yang haram, dan kemudian kita pun meminta kepada Allah agar Allah mengarahkan kita untuk melihat hal-hal yang baik, kan gitu. Ya, pertama adalah isti'anah billah, minta pertolongan pada Allah. Baik, kemudian yang kedua wa mujahadatun nafs. Kita juga harus berusaha, berjuang untuk melawan hawa nafsu kita yang akan selalu mengarahkan kepada keburukan, ya. Apalagi yang mohon maaf titik lemahnya mungkin di matanya, gitu kan. Maka harus difokuskan dengan yang satu ini, karena inilah mainan hawa nafsu, ya, hawa nafsunya mainannya dari sini, dari matanya itu. Ya, memang harus berjuang, dan harus berjuang terkhusus di zaman sekarang yang kita sudah susah untuk menghindari hal-hal yang haram, ya. Baik, kemudian wal bu'd 'anil mawadhi'il fitan qadrul istita'ah. Nah, ini yang penting lagi, ya. Kita menjauh dari tempat-tempat yang memang banyak potensi kemaksiatannya, gitu ya.
Makanya lebih baik di rumah lah. Di rumah kalau memang nggak penting-penting banget keluar kan gitu. Keluar hanya sekedar hajat saja, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak ya, ibu-ibu misalkan keluar hanya sekedar untuk belanja misalkan ya, untuk belanja keperluan makan paginya, makan siang, malamnya kan gitu, belanja sudah. Setelah itu di rumah. Atau yang anak-anak ya sekolahan, ya sekolah, setelah itu pulang selesai. Itu hanya karena pengen nyemil ya, harus keluar kemana gitu kan, padahal sih di warung deket tetangganya itu ada, tapi karena memang suka jalan-jalan gitu kan. Ada juga katanya nyuci mata gitu ya, cuci mata katanya, pengen lihat yang enak-enak di jalan. Naudzubillah kan gitu. Itu jadi kita sebisa mungkin meninggalkan tempat-tempat yang punya potensi banyak kemaksiatan, khususnya adalah tadi ya yang kaitannya dengan pandangan gitu ya. Baik, kemudian wal hirs ala taqwiyatil iman. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kita. Dengan cara apa menguatkan iman itu? Ya dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya kan? Melihat orang soleh itu juga mempunyai akar yang sangat besar. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa melihat orang soleh, duduk dengan orang soleh, kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan dengan ibadah lainnya. Gitu. Mungkin kita beribadah sholat ya, kita sholat, ya memang menambah keimanan kita gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang mohon maaf yang kurang ilmunya atau orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, mungkin saja ibadahnya itu akan menjadikan ia ujub kan gitu. Ya, ujub, merasa dirinya sudah punya banyak ibadah. Tapi ketika kita dekat dengan orang soleh, melihat mereka, dari melihat saja kita sudah terenyuh, ya kan? Kadang terketuk hati kita, masya Allah itu orang soleh banget. Itu pastilah orang-orang yang memang dekat dengan Allah, jauh dari kemaksiatan kan gitu. Akan ada getaran-getaran hati tersendiri, ya kan, sehingga kita itu akan merasa kurang ketika berhadapan dengan mereka, ya kan, akan merasa kurang, akan merasa kita diri kita ini ya jauh dari Allah kan gitu ya. Ini loh asar-asar besar ya yang didapatkan bagi mereka yang duduk dengan orang-orang soleh. Apalagi ketika kita duduk dengan mereka itu yang dibahas adalah hal-hal kebaikan, dakwah dan lain sebagainya kan gitu. Ini menambah keimanan kita. Maka di saat kita keluar ya inilah tujuan kita itu ya, ziarah orang-orang soleh, bukan untuk main-main yang gak ada manfaatnya kan gitu. Wa hudur majalisil ilmi wa dzikir, hadir majlis-majlis ilmu, majlis dzikir. Kita di situ akan mendapatkan ilmu, terkhusus adalah mungkin masalah kemaksiatannya yang mungkin selama ini kita tidak menganggap itu adalah maksiat kan gitu ya. Ada mungkin, dan sudah menjadikan biasa mungkin bagi mereka yang mungkin nggak paham, nggak tahu ya, melihat wanita-wanita biasa berjilbab itu beda ya, dikiranya maksiat itu hanya melihat wanita yang tidak berjilbab ya. Padahal tidak, hatta melihat wanita yang berjilbab ya, selagi kita syahwat gitu kan ya, tidak ada perlunya gitu melihat mereka, juga ini termasuk perbuatan yang berdosa kan gitu, berdosa. Baik ya, jadi nggak hanya melihat wanita-wanita yang buka aurat, tidak, yang menutup aurat pun sama jika kita merasa nikmat melihatnya kan gitu. Baik, itu ya. Kemudian ma'akasratil istighfar wa doa, perbanyak istighfar, perbanyak doa, agar dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak disengaja diampuni oleh Allah, sehingga Allah cinta kepada kita, Allah ampuni kita, dan Allah mengarahkan kita untuk memudahkan kita untuk menjadikan mata kita ini adalah mata yang selalu melihat, memandang hal-hal yang baik dan jauh dari memandang hal-hal yang diharamkan. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, khususnya untuk diri kami pribadi. Kita juga sama-sama berusaha untuk bersama-sama melatih mata kita agar senantiasa melihat hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu, dan kita meminta ampun pada Allah selama ini kita telah gunakan mata kita ini untuk melihat yang haram ya, dan tanpa kita sadari itu. Dan ini adalah
hal yang harus selalu kita takuti ya, khususnya untuk zaman ini, zaman penuh fitnah ya, zaman aurat diumbar kemana-mana, zaman kemudahan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari itu semua, dan mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang selalu diridhoi dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa memohon pada Allah agar kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh, selalu dekat dengan orang-orang soleh ya. Dan mudah-mudahan kita disambungkan hati kita dengan orang-orang soleh dan orang yang paling soleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan serta dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.